Assalamualaikum. Tunggu teman-teman yang lain ya, Mas dan Mbak-mbak. Kebetulan di Jambi masih baru mau isyaan. Ya, ya, Assalamualaikum. Selamat bergabung. Thank you, Mas Fauzi. Masih menunggu Kak Ubay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah di-invite, tapi sepertinya memang belum aktif. Belum aktif, Mbak. Kak Ubaynya belum aktif. Halo kakak-kakak yang baru bergabung. Ya, terima kasih untuk mas-mas dan mbak-mbak yang udah bergabung. Masih menunggu Kak Ubay. Udah di-invite tapi sepertinya belum aktif. Selamat datang di malam minggu produktif. Mudah-mudahan sharing kali ini juga bermanfaat. Terima kasih untuk Mas Fauzi, Mbak Fitria, tim divisi riset, Kominfo, pengurus FKMPS, para followers FKMPS. Terima kasih udah membersamai malam minggunya. Mudah-mudahan produktif dan kegiatan kali ini penuh manfaat. Amin. Iya, mungkin masih salah benar. Karena di Jambi juga baru banget selesai azan. Gak apa ya, Mas dan Mbak, kita tunggu setelah isyaan.
Siap, terima kasih Mbak Zila. Siap, semangat. It's time to inspire. Ya, ini tadi tema yang udah dikasih sama panitia untuk sesi sharing kali ini. Mudah-mudahan apa yang sama-sama akan dibahas nanti benar-benar bisa menginspirasi dan menghidupkan kembali jiwa-jiwa para kaula muda untuk ayo semangat, ayo bangun dari tidur panjang. Halo, selamat bergabung para followers FKMPS. Oh ya, siap, siap. Siap, Mas Fauzi. Cerita-cerita dulu dong tentang dunia perdongengan. Ya, karena kebetulan hari ini juga bertepatan dengan Hari Dongeng Internasional, saya mau sedikit kilas balik tentang gimana jalan cerita saya juga bisa dipanggil dengan sebutan storyteller. Insya Allah mudah-mudahan memang amanah dengan panggilan storyteller itu. Jadi dulu saya udah terjun dongeng sejak tahun 2017. Tahun 2017 itu saya mengikuti tadinya tuh Forum Lingkar Pena Jambi. Terus ternyata di Forum Lingkar Pena itu ada kegiatan dongeng. Nah, ternyata dongengnya itu dari Kampung Dongeng. Jadi Kampung Dongeng Indonesia itu punya sebaran, terlebih lagi di Jambi, ada namanya Kampung Dongeng Sloko Jambi. Setelah saya mengikuti Kampung Dongeng Sloko Jambi, di akhir November saya mengikuti kemah dongeng di Kabuci, Cimahi, Bandung. Saat itu ada sekitar 70-an peserta, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi peserta terbaik dalam pemilihan dongeng untuk ditampilkan di Pekan Cerianya. Kali pertama, panggung pertama saya dongeng waktu itu diisi langsung dengan 300 anak-anak dan juga para orang tuanya, kayak gitu, kakak-kakak. Yang paling berkesan dari dunia dongeng itu apa sih, Kak? Biasanya satu hal yang paling penting selama perjalanan hidup saya hampir 25 tahunan ini, satu hal yang benar-benar paling bikin saya merasa sangat-sangat berkesan itu waktu saat saya menjadi seorang relawan gempa bumi Lombok sekitar tahun 2018 silam. Nah, saya kedapatan. Oh ya, siap, Mbak. Siap, siap. Oke, ada Kak Ubay udah datang. Ya, udah di-invite. Udah di-invite Kak Ubaynya. Saya lanjutin sedikit ya, Kak. Assalamualaikum. Halo. Halo Kak Ubay. Silakan Kak dilanjutin dulu ceritanya. Menarik nih kayaknya tadi menyimak. Iya Kak, jadi pengalaman paling berkesan dalam hidup saya selama hampir seperempat abad ya, hampir mau 25 tahun usia itu ketika saya menjadi seorang relawan gempa bumi Lombok tahun 2018 silam. Waktu itu saya kedapatan untuk menjadi seorang psikososial. Tadinya tuh tahunya sih trauma healing, oh ternyata trauma healing tuh nggak boleh dilakuin kecuali sama psikolog. Nah ternyata kalau kita itu bahasanya psikososial. Di sana ternyata ada ina-ina, emak-emak bahasanya itu ternyata mereka itu ada satu. Jadi ada yang pinjam mukena saya. Udah pinjam mukena saya, dia bilang, ini mukenahnya boleh nggak untuk saya?
saat itu saat yang paling menyesal yang luar biasa dalam hidup saya. Saat itu bisa-bisanya saya nggak kasih mukena kesayangan saya karena saya mikir saya masih lama di Lombok. Saya harus pakai mukena siapa kalau mukena saya harus dikasih ke ibu ini. Saya pulang dari situ, saya benar-benar menyesal. Tapi saya satu yang paling saya ingat, kalau nasi udah jadi bubur, bukan berarti buburnya nggak bisa dimakan, tapi bisa jadi bubur ayam yang spesial. Gitu. Pulang saya dari Lombok, saya bangun mimpi saya dan saya bangun penyesalan saya karena saya nggak bisa kasih mukena itu kepada ibu-ibu. Saya bangun dari komunitas, saya minta komunitas saya, ayo kita gerakin untuk donasi mukena. Dan alhamdulillah, satu penyesalan saya itu akhirnya terbangun dan tergantikan karena apa? Karena akhirnya terbanglah beribu-ribu mukenah dari Jambi, hasil dari donasi mukenah, dan itu mukenahnya baru, mukenah baru-baru dan kondisinya tuh layak pakai. Kalaupun ada yang donasi itu nggak baru, dan itu suatu penyesalan yang ketika nasi udah jadi bubur, tapi ternyata buburnya itu bisa jadi bubur ayam spesial kayak gitu. Sama kayak hidup kita nih Kak, kalau udah terlanjur kita terperosok gitu ya, jangan makin terperosok, tapi yuk bisa kok dari yang terperosok itu kita kemana gitu ya. Itu sih, Iya, ya itu cerita pengalaman hidup saya Kak. iya menarik Jadi, sekali loh Kak ceritanya ya, sangat menginspirasi. Pas sama tema kita malam hari ini. Langsung dor iya, dor dor. iya, Kasih. iya pokoknya intinya itu sih ketika nasi udah jadi bubur, ayo buat bubur itu jadi bubur ayam spesial gitu. Jangan malah dicek-cek buburnya kayak gitu. Udah ya, karena udah ada Kak Ubay, saya mau kenalan dulu. Tadi udah cerita kok belum kenalan ya. Kak Ubay pamit ya, saya kenalan dulu baru saya akan kenalkan Kak Ubay. Sebelumnya saya ucapin terima kasih kepada Mas Fauzi, Mbak Fitria, Divisi Kominfo, Divisi Riset yang udah menyelenggarakan acara ini, pengurus FKMPS para followers, followersnya FKMPS, followersnya Kak Ubay dong tentunya. Terima kasih udah hadir di malam minggu produktif ini. Temanya, wow, temanya keren nih Kak. It's time to inspire. Wow, mudah-mudahan sharing kita kali ini bisa menginspirasi banyak orang lain di luar sana ya Kak. Amin. Amin. Ya, perkenalkan, saya Cutitra Novita, tapi biasa dipanggil Kak Cut, tapi hati-hati karena biasanya keselip jadi kecut. Oke, karena udah ada Kak Ubay, saya nggak perlu panjang lebar lagi. Sekarang saya minta Kak Ubay, monggo untuk dipersilakan berbagi kisahnya juga perkenalan. Monggo Kak Ubay. Oke, terima kasih ya Kak Cut. Ini suara saya udah masuk ya? Udah masuk, udah masuk. Soalnya ini saya lagi di luar sih, jadi mungkin nanti akan ada suara kendaraan yang juga masuk ke sini. Ya, aman. Halo, malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Iin. Teman-teman biasa manggil saya Ubay. Mungkin nanti akan ada yang bertanya, kenapa kok bisa namanya Ubay, padahal nama aslinya Laila Fajrin gitu ya. Kayak itu nanti kita bisa kenalan lebih jauh lagi. Apa ya? Terima kasih juga untuk teman-teman FKMPS udah memberikan kesempatan kepada saya berbagi sharing. Mungkin nanti kita ngalir aja kali ya Kak. Kan ini malam minggu Iya, nih. Berat betul. dibahas. Ngalir aja, kita sharing pengalaman. Mungkin nanti kita bisa tanya jawab gitu kan. Jadi enjoy aja, namanya aja kongko gitu kan. Iya, Biar gak berat-berat bener dong. ya gitu. Jadi nyantai aja, ngalir aja gitu Siap Kak Kak. Ubay. Ini Kak Cut asli Kak dari Ubay mana apa ya? kabar nih? Jambi? Iya, ya saya dari Jambi dan sekarang posisi masih di Jambi. Ya. Kak Ubay sekarang apa kabar? Sehat? Alhamdulillah dalam kondisi sehat, bisa membersamai teman-teman semua, bisa bareng. Mungkin nanti ini Kak, apa namanya?
Karena ini kan kalau saya baca dari temanya itu kan inspire to Mm-mm. inspire ya, Ya. menyiapkan diri bagaimana untuk menginspirasi. Jadi harapannya kalau dari saya tema ini bukan berarti kemudian menjadikan saya subjek untuk menginspirasi, tapi kita sama-sama bisa bergerak bersama, tumbuh bersama, grow up, kita bergerak untuk saling menginspirasi, terus kita bisa bertumbuh bersama, bergerak bersama menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari ke hari, menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi, Amin. sambil kita sharing-sharing pengalaman. Tadi Kak Cu juga udah sharing pengalaman gimana dia akhirnya merubah penyesalannya dia menjadi sesuatu yang lebih istimewa dari sebelumnya gitu kan. Nah, ini satu gerakan menurut saya yang patut diapresiasi oleh banyak orang gitu. Itu keren banget sih Kak. Semoga istiqomah nanti ke depannya membuat mencetuskan gerakan-gerakan baru yang lebih produktif dan bermanfaat bagi banyak orang juga. Karena kebetulan untuk hari ini saya baca kan fokus temanya nyampe, jadi saya tidak menyiapkan materi apapun, kita nanti sharing pengalaman aja, saling berbagi apa yang sudah kita terima sebagai insan gitu ya. Dan mungkin nanti kita bisa tanya jawab juga karena kemarin sama FKNPS yang menghubungi saya itu disuruh menyampaikan apa sih duta damai itu, seperti apa gerakannya dan bentuk dari hasil menjadi duta damai itu apa ya Kak ya. Ya, maaf Kak, tapi ini kayaknya rada rada macet. Apa sinyal saya kali ya? Tapi Halo Kak terdengar Jun, kok suara Kak Ubay terdengar. Suara Kak Ubay terdengar, cuman buffering ya? rada macet sedikit. Ada Mbak Aida ini, ya Allah Mbak Aida, Masya Allah. Ya, halo Buffering Mbak ya? Aida. Oke, Kak Ubay, boleh. Iya, sinyalnya Mbak Ubay kayak iya, soalnya wajahnya Kak Ubay jadi ngebayang, jadi ngeblur gitu. Oh buffering ya? Buffering. Soalnya di tempat saya punyanya Mbak Cut yang buffering. Sinyalnya siapa ini? Oh iya, ya mudah-mudahan BDK ya Kak. Biasanya tuh kita kalau sebagai storyteller tuh harus punya pil BDK berdamai dengan keadaan sama seperti sekarang. Kalau ternyata sinyalnya nggak terlalu mendukung, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tetap tetap bisa bermanfaat ya Kak ya. Amin. Ini udah jelas belum Mbak Cut? Sinyal. Eh, rada belum sih, Kak Ubay-nya masih ngeblur gitu, tapi suara masih terdengar. Suara masih terdengar. Oke. Kayaknya ini. Kak Ubay, sekarang kesehariannya sebagai apa, Kak? Sebelum nanti kita cerita Sekarang tentang seorang duta damai. oke. Sebenarnya kesibukan saya sama dengan teman-teman di FKNPS. Saya masih menjadi mahasiswa di UIN Kalijaga Yogyakarta, jurusan PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Semester akhir ini doakan semoga segera tuntas tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Amin. Selain itu, Amin. bergerak bersama dengan teman-teman di Duta Damai Yogyakarta. Kebetulan saya di divisi blogger, kategori blogger di DDD ya, kalau teman-teman lebih mengenalnya, Duta Damai Yogyakarta. Kemudian aktif juga di IKMT dan MPGMI. Selain itu juga saya sebagai fasilitator di kelas Inspirasi Yogyakarta. Cuma karena pandemi, akhirnya kegiatan-kegiatan di kelas Inspirasi Yogyakarta ini sedikit terkendala ya, karena memang tahun ke tahun kegiatan di kelas Inspirasi itu offline, karena kita kan ada Hari Inspirasi yang memang harus datang ke sekolah, sedangkan sekarang ini sekolah sedang daring. Jadi sejauh ini 1 tahun adanya pandemi virus corona, jadi kegiatan-kegiatan kami lebih kepada sharing di media sosial melalui live streaming Instagram, sama seperti yang kita lakukan malam hari ini.
Dan kemarin Masya juga Allah. sempat mengikuti volunteer kerja serta mengajar selama 10 hari di Desa Tejo, Dusun Merco, dekat sama pantai di Gunung Kidul. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang dari Gunung Kidul tahu pantai Krakal, nah di dekat-dekat daerah sana. Ya. Ini ya Mbak, saya izin sebentar untuk memperbaiki sinyal karena kayaknya sinyal Oh iya, saya cukup terganggu. betul betul. Iya siap Sebentar ya. siap siap Kak Ubay. Mm-mm. Agak macet-macet. Gak apa-apa. Sambil Kak Ubay memperbaiki sinyalnya, kakak-kakak nanti kita akan tentu membahas lebih dalam lagi lifestyle. Biasanya tuh ya orang-orang yang menginspirasi, mereka punya lifestyle, mereka punya gaya hidup yang agak sedikit beda, entahkah itu berupa kedisiplinan yang lebih tinggi, ataukah ada hal-hal yang lain yang memang dijadikan poin penting, yang prinsip-prinsip hidup yang harus dipegang. Biasanya seperti itu. Nanti kita akan coba tanyakan kepada Kak Ubay, uh, poin-poin penting atau prinsip hidup apa sih yang selama ini selalu dijadikannya pegangan supaya ya seperti ini terjadilah kisah inspirasinya Kak Ubay bisa jadi duta, duta Damai Yogyakarta, terus seorang yang aktivis ya, seorang aktivis pendidikan anak, sekarang juga terjun sebagai storyteller juga saya lihat di laman Instagramnya Kak Ubay. Itu Oke, sebentar ya, ya saya Kak Ubay? dulu supaya sinyalnya lebih bersahabat. Oke, monggo monggo. Oke kakak, karena Kak Ubaynya lagi kehilangan sinyal, sekarang saya Kak Cut, bukan Kecut, juga mau sedikit berbagi kisah inspirasi. Saya nggak bilang ini sebuah kisah inspirasi, tapi saya mau bilang ini itu sebuah pengalaman berharga juga dalam hidup saya. Satu yang setiap kali juga saya ngisi seminar, saya ngisi kuliah tamu, saya ngisi beberapa kali materi workshop dalam mendongeng, saya selalu bilang kepada para rekan-rekan, satu konsep hidup yang benar-benar sampai saat ini saya pegang itu yakin, yakin ada Allah, yakin Allah pasti bantu, kayak gitu. Contohnya, saya mau berbagi kisah. Saat itu, waktu masuk kuliah S2, ya, waktu masuk kuliah S2, saya pulang dengan uang 10.000. Emang sih, saya udah bayar mobil gitu ya. Oke, sambil lihat permin. Oke, kau baik. Saya udah bayar ongkos mobil karena waktu itu saya pulangnya pakai mobil dari Jambi ke Yogyakarta. Saya hanya punya uang 10.000 rupiah. Dan dengan uang 10.000 rupiah itu, saya harus bertahan selama 2 hari, 2 malam ya, sampai Jambi itu 2 hari 2 malam dengan uang 10.000 rupiah. Saya nggak minta sama orang tua saya nggak ngadu kalau, Mak, Pak, uang saya habis, saya nggak bilang gitu. Saya juga nggak bilang sama saudara saya yang ada di Jogja, bantu saya dong, uang saya habis gitu. Ini enggak, saya benar-benar cuman tanamin konsep yakin dan percaya kalau Allah pasti bantu. Saya ini milik Allah, tentu saya akan dibantu Allah. Saya pulang dari Jogja ke Jambi dengan uang 10.000 rupiah. Tiba di perjalanan, ternyata uang 10.000 rupiah saya itu habis hanya untuk ke toilet. Karena kalau ke toilet itu berbayar sekitar 1.000 sampai 2.000. Sampai perjalanan saya mau ke Pelabuhan Merak, ternyata dari pihak busnya itu meminta kapal yang cepat dan saya harus bayar 20.000. Jadi semua penumpang yang ada di dalam itu harus bayar 20.000. Sementara uang saya tadi sudah habis ya, sudah habis. Kak Ubay udah masuk, Kak? Ya. Udah di-invite tapi belum keluar. Jam 9, soalnya saya juga sambil memantau Kak Ubay. Di situ saya juga nggak kepikiran untuk oke,
udah nggak apa-apa. Saya yakin aja pasti ada yang bantu gitu. Kak Ubay, oke, Kak Ubay sambil datang lagi. Saya sambungin sedikit sambil menunggu Kak Ubay. Apa yang dilakukan saya coba buka dompet saya kembali, saya coba lihat lagi apa yang ada, uang saya justru berkurang. Udah tinggal 6.000 karena udah beberapa kali naik, karena udah beberapa kali ke toilet gitu maksudnya. Saya pasrah, saya pasrah saat itu, saya cuma berdoa, saya cuma yakin pasti sampai, pasti sampai. Kalaupun memang saya harus bayar, saya akan bayar. Tapi ketika saya sudah mau sampai rumah, jadi diberi, nanti saya akan hubungi orang tua saya untuk meminta uang. Itu adalah pilihan terakhir saya. Tapi saya masih tetap yakin kalau Allah pasti akan bantu saya. Ternyata ibu-ibu di sebelah saya, dia ngelirik saya yang dengan uang hanya dengan 6.000 rupiah. Dia sih dia nggak percaya ya, nggak percaya, nggak mungkin seorang udah gede. Terus, Kak Ubay udah hadir? Alhamdulillah udah bisa masuk lagi. Ayah, ini udah bagus, sudah tambah cantik. Wajahnya. Kalau tadi blur ya, ternyata ya. Iya, tadi nggak blur. Saya sambung sedikit ya, Kak Ubay. Sedikit lagi sampai ceritanya ya. Ketika udah buka dompet, ternyata uang saya tinggal 6.000 dan ibu di sebelah saya itu nggak percaya dong. Saya orang yang dewasa nggak mungkin cuma punya uang 6.000 rupiah doang. Dan ternyata qadarullah, ibu itu memberi saya uang 20.000. Saya nggak minta padahal. Saya nggak minta tolong juga sama ibu itu. Saya hanya minta tolong sama Allah. Karena saya yakin, saya ini punya Allah, saya pasti dibantunya sama Allah gitu. Qadarullah, justru ibu itu bantu saya dengan memberi uang 20.000 lunas, ternyata kayak gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, satu konsep hidup saya itu yakin. Nah, sekarang kita tanya ke Kak Ubay. Kak Ubay, selama perjalanan hidup Kak Ubay ini, konsep hidup, keyakinan yang sampai sekarang masih Kak Ubay pegang itu apa? Karena saya yakin, seorang yang menginspirasi itu punya pegangan hidup. Halo? Ya, ya Kak Ubay. Ya Allah, sinyalnya benar-benar ya Allah menguji kesabaran ya. Oke, kalau tadi saya juga masih menyimak karena kebetulan ada teman saya yang juga gabung live di sini, jadi saya bisa memantau. Kalau tadi style hidup, prinsip hidup gitu ya, pegangan. Gitu. Apa sih pegangan kita ketika kita memang akan melanjutkan hidup gitu? Kan sebagai tongkat ya, kalau bagi saya pegangan hidup, prinsip hidup itu adalah tongkat. Nah, kalau saya ditanya apa pegangan hidup saya, selain yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu saya memegang teguh kata-kata dari Tan Malaka yang beliau sampaikan. Ketika kita terbentur lagi, maka kita akan terbentuk menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Itu satu prinsip yang saya pegang dari Tan Malaka. Jadi kita terbentur oleh keadaan, kita terbentur oleh situasi seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Kak Cut, ketika dia tidak punya uang harus dia selesaikan gitu kan. Teman-teman mungkin pernah ada di kondisi terbentur oleh suatu keadaan di mana kadang keadaan itu membuat kita down gitu, membuat kita tidak tahu harus melakukan apa. Ingat, itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Selain itu, prinsip kedua dalam hidup saya, jangan suka menunda pekerjaan. Karena nikmat yang sering dilupakan adalah nikmat sehat dan waktu luang. Terkadang kita terlena, kita merasa kita masih punya waktu lebih untuk melakukan sesuatu. Padahal belum tentu besok kita itu masih sehat. Belum tentu kita masih punya waktu luang untuk mengerjakan sesuatu itu. Nah, bukan hanya saya rasa teman-teman di sini pernah merasakan itu. Ada, misalnya kita sebagai mahasiswa punya tugas. Tugas itu harus diselesaikan malam ini, sehingga besok bisa menghasilkan satu karya mungkin ya dari tugas itu yang memang bisa disiapkan, di-prepare dengan sedemikian rupa menjadi karya yang mendekati sempurna lah ya. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu, mendekati sempurna. Nah, kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik ketika kita punya waktu untuk mempersiapkan itu.
Nah, menurut saya ketika kita melupakan nikmat sehat dan waktu luang, kita akan kehilangan banyak kesempatan. Jadi ini Hmm. bisa menjadi pegangan kita sebagai makhluk gitu ya, makhluk bukan hanya makhluk individu tetapi makhluk sosial untuk jangan sampai terlena dengan waktu luang karena kita tidak tahu besok kita itu masih punya waktu itu atau badan kita masih fit. Kak Ube Masya pernah bed Allah. Ya, pernah nggak tuh Kak? bad mood itu manusiawi. Setiap orang tentu pernah bad mood ya. Saya juga pernah bad mood gitu. Cuma bagaimana kita menyikapi. Nah, sikap itu kan yang membedakan kita dengan individu yang lain atau mereka dengan kita begitu. Terkadang ketika kita bad mood eh, dan kita tidak bisa mengontrol emosi kita, itu justru menjadi jurang untuk kita. Saya pernah ada di posisi benar-benar down, benar-benar tidak bisa melakukan apapun, bahkan segala sesuatu itu rasanya apalah sudah biarlah berlalu, mengalir apa adanya. Tetapi kita tidak bisa hidup seperti itu. Kita hidup kalau kata seorang tokoh feminisme, Betty Friedan, beliau pernah mengatakan grow or die. Kamu mau tumbuh apa mati? Karena hakikatnya manusia itu bukan makhluk statis. Dia eh, akan berubah dengan berjalannya waktu. Kita ini akan berubah seiring berjalannya waktu. Entah kita berbuat sesuatu atau tidak gitu. Jadi eh, entah kita ada di posisi bad mood atau di posisi good mood, sikap kita ini yang akan menentukan ke depan kita akan menjadi sosok seperti apa. Masya Allah. Aduh, terenyuh banget saya ini dengarnya. Satu poin yang tadi benar-benar saya terenyuh itu waktu Kak Obay bilang, kalau kita terbentur, terbentur, insya Allah nanti kita bakalan terbentuk gitu kan ya. Karena kita udah kebiasaan dengan yang oke, saya diuji, saya pasti kuat gitu. Masya Allah, Kak Ubay. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya punya beberapa pertanyaan yang udah disiapkan, tapi para followers dan para penonton yang udah hadir juga bisa mengajukan pertanyaan langsung ke Kak Ubay. Kalau tadi udah tanya keseharian Kak Ubay, sekarang saya mau tanya lagi Kak Ubay, mengapa Kak Ubay mendedikasikan diri ke dunia pendidikan, terus juga kan apalagi Kak Ubay perempuan gitu, kenapa Kak Ubay mau mendedikasikan diri untuk terjun ke lapangan, turun gitu ya, turun ke lapangan ketemu anak-anak, gak cuman yang kerja cantik doang kayak gitu. Kenapa Kak? Kenapa mau mendedikasikan dirinya untuk dunia pendidikan? Oke, mungkin sebelum saya jawab, saya ingin menekankan kembali ya, Kak. Walaupun di sini saya dan Kak Cut saling sharing, jangan menjadikan kami sebagai ada yang Sepertinya. merasa insecure atau merasa Oh, ya. uh, merasa membandingkan diri ya, jangan sampai karena kalian istimewa dengan versi kalian masing-masing, begitupun saya juga Cut. Itu yang perlu saya tekankan sebelum kita bicara lebih jauh nih Kak, biar nanti tidak terjadi sesuatu yang mungkin merugikan salah satu pihak. Nah, kalau Masya misal Allah. kenapa saya mau mendedikasikan diri di dunia pendidikan maupun di hal lain yang saya kerjakan, meski saya ini masih bodoh, meski saya ini belum punya jabatan apapun, meski saya ini masih miskin, tapi saya harus turut serta untuk membangun NKRI. Tidak hanya numpang tidur saja. Nah, itu prinsip saya yang saya bawa dan saya peroleh dari guru saya, sehingga kenapa saya tetap ingin bergerak, tetap ingin mendedikasikan apa yang saya miliki kepada masyarakat yang ujung-ujungnya nanti itu akan berimbas kepada negara mungkin tidak sebesar mereka secara langsung berhubungan dengan pembangunan negara gitu ya. Kita bisa ikut turut serta membangun NKRI dari hal terkecil, diri kita sendiri. Dengan kita terus belajar, kita terus mengasah kemampuan diri kita mengasah potensi diri kita, sejatinya kita juga ikut serta untuk membangun NKRI melalui diri kita sendiri. Tuh.
ketika kita sudah bisa mengontrol diri kita sudah bisa membangun diri kita bisa membentuk karakter diri kita, insya Allah lingkungan kita juga akan berubah menjadi lebih baik lagi dengan hadirnya diri kita. Kan itu yang kita harapkan kan. Kita bisa membawa narasi-narasi perdamaian, kita bisa menyalurkan energi negatif. Itu menjadi satu poin penting sebenarnya dalam hidup kita. Hidup itu harus berarti, jangan sampai kita hidup itu tidak ada artinya. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Mungkin Kak Ica juga ada alasan kenapa Kak Ica juga mendedikasikan diri, karena kan bukan saya saja yang mendedikasikan diri. Iya, betul sekali Kak Ubay. Kalau bicara tentang dedikasi diri, mungkin saya yang dulu, betul tadi kata Kak Ubay ya, setiap manusia tuh prinsipnya pasti mereka akan insya Allah berubah menjadi lebih baik. Apakah saya yang dulu sama seperti saya yang sekarang? Saya berusaha untuk jauh lebih baik tentunya dari yang saya yang dulu. Saya yang dulu itu seseorang yang pernah tinggal kelas, Kak. Oh, saya berani tapi saya kira itu bukan sebuah aib ya. Ketika saya pernah berada di posisi tinggal kelas pada saat itu, bukan berarti itu sebuah aib menurut saya. Ketika itu tadi yang Pak Ubay bilang, ketika kita udah terbentur, maka kita akan terbentuk kayak gitu. Ketika kita udah yang, oh saya nggak naik kelas nih, apakah saya bodoh? Oh tidak, ternyata Tuhan sudah menciptakan kita tentu dengan bakat masing-masing, talent mappingnya masing-masing kayak gitu kan. Ada banyak sekali saya belajar tentang talent mapping. Ada 34 bakat yang sebenarnya sudah Allah beri untuk kita ya kan. Tapi ternyata lebih dan kurangnya itu kita yang tahu gitu. Jadi talent mapping tuh ayo dibangun gitu. Kalau toh kita tahu ternyata saya akui, saya kurang sekali di logika matematika, saya kurang sekali di tambah dan minus. Tapi apakah saya harus terpendam dengan kekurangan saya? Oh tidak, ternyata saya belajar untuk maju. Saya belajar untuk maju dari apa? Dari organisasi, dari terus belajar. Dan terus belajar kayak gitu kok Bay. Jadi ketika betul banget ya kata Kak Bay tadi bilang, terbentur, kita akan terbentuk kayak gitu. Ketika saya sudah tahu saya dulu adalah seorang mantan yang pernah tinggal kelas, terus sekarang saya berusaha untuk jadi yang lebih baik. Saya ingin menginspirasi banyak anak-anak karena saya pegangannya anak-anak. Karena fondasi utama yang akan membangun bangsa Indonesia ke depan itu ya anak-anak gitu. Jadi ada yang bilang kalau ibu sebagai madrasah utama, tapi ayah itu kepala sekolahnya, maka antara ibu dan ayah harus punya yang baik kan kalau mau membentuk anak yang baik kayak gitu. Gitu sih Kak Ubay. Iya betul sekali apa yang disampaikan oleh Kak Cut ya. Itu satu. Masuk ya suara motornya ya. Iklan nggak apa-apa Kak. Iya bener banget yang dibilang oleh Kak Cut ya. Setiap orang punya yang namanya kisah kelam. Punya juga yang namanya kisah bahagia. Nah sekarang gimana kita memandang kisah kelam kita itu untuk dijadikan kisah bahagia di masa depan. Itu sih yang aku tangkap dari apa yang tadi disampaikan oleh Kak Cut. Oh, ini ada pertanyaan nih Kak. Oh iya, ini tuh sebenarnya saya udah punya rondor untuk pertanyaan karena udah di duluan. Ya Kak, sekarang baru masuk ke sesi ini nih yang paling ditunggu. Kak Ubay, gimana caranya itu Kak Ubay akhirnya terpilih menjadi seorang duta damai Yogyakarta? Oke. Sebenarnya saya masuk ke duta damai itu baru Kak. Baru beberapa bulan ya, bisa dibilang saya itu masih newbie. Dengan seleksi yang cukup panjang, waktu itu ada mungkin sekitar 3 bulan ya seleksinya itu, dan ada beberapa tahap. Mungkin di sini teman-teman, di sini ada yang gabung nggak ya teman-teman dari Duta Damai? Kayaknya tadi ada beberapa teman saya dari Duta Damai juga gabung di sini. Jadi sebelum saya membicarakan itu ya, bagaimana kok bisa saya akhirnya bergabung di Duta Damai, mungkin saya pengen menyampaikan dulu apa sih itu Duta Damai, gitu kan. Kemudian kenapa kok Duta Damai ada di Yogyakarta, ada di Jawa Tengah, ada di Sulawesi gitu kan. Terus
dari mana sih asalnya Duta Damai gitu. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Jadi uh, Duta Damai itu dibentuk oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, melalui PND. PND itu adalah Pusat Media Damai begitu, yang kemudian menggelar gitu ya, adanya Duta Damai Yogyakarta. Salah satunya di Yogyakarta karena kebetulan Duta Damai itu sudah ada di 13 provinsi, di 13 regional, salah satunya di Yogyakarta. Duta Damai adalah sebuah wadah, menurut saya ya, sebuah wadah bagi para generasi muda untuk menjadi role model, menyebarkan narasi-narasi perdamaian melalui media sosial. Kalau yang sekarang, kebetulan saya juga masuk di kategori blogger. Kalau sekarang itu Duta Damai. Halo, Kak. Ya, aman Kak, aman. Oke. Jadi di dalamnya Duta Damai itu ada beberapa divisi, ada di kafe, ada blogger. Kebetulan saya di blogger gitu. Jadi bagaimana kami di tim blogger itu uh, menuangkan narasi-narasi perdamaian, menyalurkan narasi-narasi perdamaian yang kemudian nanti akan diterbitkan melalui website gitu. Kemudian teman-teman di kafe bisa membuat konten-konten perdamaian gitu. Karena kita tahu bersama sekarang narasi-narasi yang mengarah kepada perpecahan, ujaran kebencian itu sangat marak sekali di media sosial utamanya. Apalagi anak-anak muda sekarang sudah sangat banyak yang memakai media sosial, entah itu Instagram, Twitter, Facebook, gitu kan Kak. Nah, jadi untuk menanggulangi itu, kami dari teman-teman Duta Damai juga mencoba untuk eh, menyemarakkan menyemarakkan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai perdamaian melalui karya-karya kami di media sosial. Itu sebenarnya yang menjadi tugas Duta Damai baik di Yogyakarta maupun di regional lainnya. Nah, kemudian bagaimana kok bisa jadi Duta Damai? Sebenarnya akan ada waktu di mana mereka akan merekrut para generasi muda untuk menjadi duta damai. Kebetulan kemarin ketika ada perekrutan itu saya mencoba untuk ikut mendaftar sebagai bentuk dedikasi saya sebagai generasi muda untuk turut serta menyebarkan perdamaian. Nah, tentu arah seleksinya bagi saya tidak jauh berbeda ketika kita masuk ke kegiatan yang lain. Ada seleksi berkas, seleksi wawancara, kompetensi, gitu. Bagaimana kita nantinya ke depan bisa menciptakan karya-karya untuk membantu menggaungkan perdamaian dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatannya pun tapi juga banyak kegiatan offline. Cuma mungkin karena terbentur pandemi, ini akhirnya kegiatan kami lebih terfokuskan dahulu kepada kegiatan-kegiatan yang online, kegiatan offline dengan menggunakan protokol kesehatan yang cukup ketat seperti gathering pertemuan pertama kemarin. Karena kebetulan memang saya ini masih newbie, masih baru beberapa bulan mendalami dan ikut berproses di Duta Damai Yogyakarta. Gitu, Kak. Makasih Kak, makasih banyak Kak Ubay sharingnya ini sungguh membuka ya, membuka mata kaula muda, terusnya juga saya, karena saya yakin banget sebenarnya tuh pemuda, pemuda tuh banyak banget ide, banyak banget mimpi, tapi semua itu kadang terkalahkan dengan rasa malas itu tadi yang kayak Kak Ubay bilang. Manfaatinlah waktu dengan baik karena kita nggak tahu hari ini kita sehat, nggak tahu besok kita sakit atau nggak tahu kayak gitu. Iya, tapi perlu digarisbawahi juga bahwa menjadi duta damai itu bagi saya adalah bonus. Bonus dalam Bonus. hidup saya, proses perjalanan hidup saya. Duta damai adalah bonus. Kenapa? Karena untuk menggaungkan nilai perdamaian, membuat narasi damai, untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi, itu tidak harus menjadi duta damai. Siapapun berhak, siapapun bisa gitu. Ketika nanti entah saya atau teman-teman kok bisa masuk menjadi bagian-bagian di beberapa organisasi atau komunitas gitu ya yang memang fokus ke dalam isu-isu perdamaian, itu adalah bonus. Tetapi entah kita berproses dimanapun, itu menjadi satu hal yang memang harus kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik, menjadi lebih damai, menjadi terhindar dari berbagai isu-isu yang akhirnya memecah belah persatuan bangsa kita. Jadi tetap bersama, tetap grow up. Masya Allah, keren Kak, itu ada question dari
Dari Mas Fauzi ke Ubay memaknai perdamaian itu seperti apa, Kak? Memaknai perdamaian itu seperti apa? Bagi saya, jadi saya dulu pernah ditanya nih sama temen, mungkin teman-teman FKMPS juga mengenalnya ya. Saya pernah ditanya, kamu jadi duta damai, kamu memaknai damai itu apa sih gitu? Bagi saya menyepakati ketika akhirnya mengambil satu kesimpulan bahwa damai itu ya rahmatan lil alamin gitu ya. Karena eh, kenapa kok rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Artinya kita akan menyebarkan kasih sayang kepada siapa saja yang kita temui tanpa memandang suku, ras, budaya, apapun, warna kulit dan lain sebagainya, bahkan agama sekalipun gitu. Damai adalah ketika kita tidak kemudian ikut serta menciptakan ruang yang tidak nyaman. Karena kadang kita tanpa sadar justru membuat ruang-ruang yang itu menjadi tidak nyaman bagi orang lain gitu. Damai adalah ketika kita bisa menciptakan ruang itu, ruang nyaman, tentram, sejahtera, kita bisa menebarkan energi positif gitu. Mungkin itu tidak mudah, saya pun masih belajar dan teman-teman yang lain pun tentu juga masih belajar, tapi sebisa mungkin ayo kita bergerak, kita mencoba untuk menebarkan energi-energi positif karena ketika kita hidup damai itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagaimana kita akhirnya menapaki kehidupan kita. Coba deh dibayangin, ketika kita hatinya ini sedang happy sama sedang kemerungsung, itu pasti kita akan lebih enjoy ketika hati kita happy, ya kan? Kita mau ngerjain tugas, kita bagus. Tugas itu bisa lebih cepat selesai atau lebih mudah untuk dikerjakan ketimbang ketika kita ini lagi sakit, lagi kemerungsung, lagi galau. Wah, apalagi anak-anak muda nih biasanya sering banget nih ketemu sama kakak galau. Kakak galau ini terkadang bisa memporak-porandakan segala rencana kita. Jadi ayo kita ciptakan ruang damai bersama, kita saling bergandengan tangan, kita terus gaungkan narasi-narasi perdamaian lewat platform yang kita miliki. Entah walaupun itu sekedar Instagram loh ya, kita coba gaungkan narasi perdamaian lewat situ. Gitu. Masya Allah, Kak Ubay. Saya kehabisan kata-kata. Kalau Kak Cut nih, Iya, maknai damai. memaknai damai itu ya, kalau saya sendiri memaknai damai itu ketika kita uh, bukan nggak punya masalah dalam hidup, tapi ketika kita punya masalah dalam hidup, tapi kita punya pegangan supaya kita nggak terjun bebas. Menurut saya seperti itu, Kak. Ketika kita justru punya masalah, kita punya punya beban berat, tapi kita nggak lari dari yang menciptakan kita. Menurut saya seperti itu, Kak. Karena kalau kita sendiri saja tidak bisa membawa diri kita, gimana kita mau mau memboyong orang banyak kayak gitu sih, Kak. Keren. Keren sekali. Itu motivasi yang bisa kita contoh sih. Kak Ubay, saya udah kehabisan kata-kata. Masya Allah, saya boleh lanjut ke list selanjutnya. Teman-teman, para followers yang udah lagi nyaksiin, boleh sambil tanya-tanya langsung ke Kak Ubay. Masya Allah, ini timingnya, temanya benar-benar menginspirasi. Mudah-mudahan memang membuka mata kita, para kaula muda, untuk ayo bangun dari tidur panjang gitu. Kita punya mimpi yang besar, tapi ayo kita juga harus bangun dari tidur panjang yang tak berkesudahan. Iya. Ada yang berdamai dengan apa, dengan siapa yang menurut kakak paling challenge, dan bagaimana berdamai dengan hal itu? Ya, silakan, kamu. Iya, iya, iya. Berdamai dengan apa atau dengan siapa yang menurut saya paling challenge dan bagaimana berdamai dengan hal itu? Berdamai dengan diri saya sendiri. Iya, berdamai dengan diri saya sendiri karena apa ya? Betul. Kartini saja pernah berkata kan, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Dan saya merasakan itu. Kita bisa berdamai dengan orang lain. Ketika ketika misalnya kita ada bentrokan, kita ada masalah,
Untuk memberi maaf, saya rasa itu bukan hal yang sulit. Apapun masalahnya, ketika memang sudah seharusnya memaafkan, ya memaafkan gitu. Tetapi apakah kemudian kita bisa berdamai dengan hal itu dengan diri kita sendiri? Nah, itu menjadi apa ya, hal yang menurut saya cukup menguras energi saya ketika saya harus berdamai dengan diri saya sendiri. Padahal kalau katanya Kunto Aji itu orang atau seseorang yang memang harus sangat kita perhatikan adalah diri kita sendiri. Kita terkadang terlalu fokus dengan kehidupan orang lain sampai kita tidak sadar dengan kehidupan diri kita. Kita terlalu fokus untuk memikirkan orang lain yang seperti B, seperti C, tapi kita sejatinya lupa dengan diri kita sendiri. Kita merasa bahwa dengan kita melihat orang lain, kita bisa mencontoh, tapi kita lupa sebenarnya apa yang diri kita inginkan. Kita kadang tidak fokus dengan diri kita. Itu sih, berdamai dengan diri sendiri menurut saya itu menjadi satu hal yang cukup sulit ketika kita tidak kita muhasabah diri sebenarnya apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, dengarkan suara hati kita, egois. Dengan egois dengan diri kita sendiri. Kita bisa respect sama orang, bisa respect sama diri kita sendiri. Itu sih Kak. Dari hasil muhasabah itu kita terapkan tidak ke keseharian kita, ke kegiatan kita, sehingga kedepannya kita lebih enak. Itu yang saya lakukan ketika memang saya melawan ego dari diri saya sendiri. Jadi musuh terbesarnya kita itu ya diri kita sendiri ya Kak. Ketika kita punya mimpi yang banyak tapi terkalahkan dengan rasa malas. Ketika kita punya rencana nih, wah saya hari ini sebenarnya schedule-nya ini nih, tapi bablas udah lihat handphone, lihat YouTube, dan udah lupa tadi apa yang harus dikerjain. Benar banget. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi selalu diingat ya teman-teman, kita harus bisa jadi pribadi yang cerdas dalam berpikir dan dewasa dalam bertindak gitu. Jadi kita harus tahu apa yang kita pikirkan, kita harus cerdas menjadi generasi yang tidak hanya ikut-ikutan saja, dan kita harus dewasa dalam berpikir. Apalagi usia kita nih, teman-teman FKMPS kan sudah ya apa ya, sudah bukan siswa tapi mahasiswa gitu kan. Jadi cara berpikirnya juga harus lebih dewasa. Oke, cerdas dalam berpikir dan dewasa dalam bertindak. Cerdas berpikir, dewasa dalam bertindak. Wah, bisa jadi quote di minggu ini. Kak Ubay. Oke, Kak Ubay, selain itu saya juga lihat kalau Kak Ubay itu seorang aktivis ya, sekarang sudah menjelajah ke dunia storyteller juga. Kak Ubay itu gimana ceritanya Kak Ubay akhirnya juga jadi suka dengan anak-anak? Kenapa kok saya sampai ada di dunia anak-anak? Itu sebenarnya yang pertama memang saya suka sama anak-anak dari dulu ketika saya belum menjadi seorang mahasiswa, dan kebetulan saya masuk di jurusan PGMI yang tentu kita akan bergelut sama anak-anak, kita sering ketemu sama anak-anak. Selain itu ketika dulu saya di HMJ PGMI, kebetulan saya dulu itu menjabat sebagai ketua HMJ PGMI di UIN Wali Songo Semarang bersama teman saya, Dek Cenur masih gabung di sini nggak sih? Nah kalau Dek Cenur nih yang gabung di sini itu juga partner saya dulu, dia adalah ketua HMJ Piaut. Saya juga ini menjabat sebagai ketua ikatan apa HMJ Piaut se-Indonesia, Pak Cenur nih. Sangat menginspirasi juga dia sebenarnya. Nah dari situ saya bersama teman-teman di HMJ membuat satu kegiatan advokasi. Kami mencoba mencari tempat di beberapa desa yang memang notabene di sana desa yang cukup terpencil, kemudian membutuhkan tenaga kami, pikiran kami untuk membantu pendidikan anak-anak di sana. Jadi kami melakukan advokasi, pernah tuh di rumah belajar Mijen Jatisari Semarang, kemudian juga pernah di rumah belajar Kinari.
Nah, itu kami melakukan advokasi di sana sehingga sedikit banyak saya belajar tentang pendidikan anak, kemudian bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan pesan-pesan kepada anak melalui storytelling gitu kan. Dan kebetulan ternyata saya dibersamai oleh Kak Cut yang juga apa ya, selangkah ya, seirama, sama-sama. Dan juga saya bergabung di PMI Abdurrahman Wahid dulu ketika saya masih di Rayon. Itu teman-teman dari LPSAP, Lembaga Pengembangan Studi Advokasi dan Perempuan, sering mengadakan pendampingan di rumah di Berinti. Di Berinti itu tempat anak-anak yang biasanya jualan koran, kemudian mereka jualan minuman gitu. Dulu ketika saya masih di Semarang. Jadi kami melakukan pendampingan di sana, kita belajar bareng, melakukan kegiatan bareng bersama anak-anak penjual koran dan yang sering ngamen itu. Kemudian ketika di Semarang, saya mencoba, selesai dari itu saya ternyata mendapatkan satu hadiah, sebuah boneka dongeng yang sekarang menjadi teman saya, namanya Ocha. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa sharing lagi ya Kak ya. Kita bisa coba berdongeng bersama gitu. Ini kalau boneka saya namanya Ocha. Kalau teman bermain Kak Cut namanya siapa? Namanya Rimba. Rimba, Kak. Rimba. Oke, bisa Iya. nanti kita kenal Ocha sama Rimba ya biar berteman. Iya. eh, Alhamdulillahnya lingkungan saya juga mendukung. Saya punya teman-teman yang memang seirama gitu ya, sama-sama mendalami dunia berdongeng gitu. Meski saya juga sebenarnya masih belajar. Saya ada Helena, teman saya dari Purwokerto, dia juga sering sharing sama saya. Terus saya juga ada teman-teman di Jepara gitu kan, komunitas mendongeng. Beberapa teman saya juga dari kelas inspirasi Jepara dan juga rumah belajar Ilalang, itu mereka juga ada beberapa yang senang dengan dunia anak dan sedang mendalami dunia storytelling gitu Kak. Itu awal mulanya seperti itu. Nah, sekarang pun saya masih belajar, saya masih kadang harus mempersiapkan dengan waktu yang cukup lama sehingga bisa forma yang ya semaksimal yang saya bisa. Itu awal mulanya dari situ. Oke, Kak Ubay. Aduh, saya makin tersepona nih. Temen yang Mungkin deh, ya. Kak Cut punya cerita-cerita yang berkesan dan bahkan jauh luar biasa dibanding saya. Saya yakin itu. Kak Ubay. Kalau saya sih karena waktu itu pernah sempat gagal itu Kak, pernah yang saya sempat tinggal kelas itu, saya sekarang jadi yakin kayak gini kayak kita itu bermimpi itu bebas loh. Mimpi itu semua orang bisa bermimpi gitu karena mimpi itu nggak hadir. Mimpi itu nggak tahu kita itu lahir dari rahim ibu yang seperti apa. Mimpi itu nggak tahu, nggak kenal dengan kita itu lahir dari kasta yang seperti apa. Tapi mimpi itu berteman dengan kedisiplinan. Mimpi itu berteman dengan bagaimana seseorang itu fokus dan giat. Itu sih Kak, karena saya yakin banget dari saya yang kayaknya ya pernah tinggal kelas kayak gitu. Terus sekarang bangunnya saya itu karena kayak gitu karena saya berusaha meskipun ada banyak halang rintangnya saya berusaha untuk disiplin karena itu tadi saya yakin kalau mimpi itu nggak kenal kasta mimpi itu nggak kenal lahir dari mana yang mimpi itu berteman dengan disiplin kita disiplin nggak sih dengan waktu kita disiplin nggak sih kita fokus nggak sih gitu sih itu yang benar-benar saya pegang sekarang gitu jadi nasi yang udah jadi bubur ayo dijadiin bubur ayam yang spesial gitu Kak. Nah, Kak, benar banget. Dan perlu kita ingat juga bahwa bahagia itu kita yang bawa, bukan orang lain. Jadi kamu mau Betul. bahagia apa? Itu tinggal kamu mau dibawa kemana perasaan gitu. Nah, kalau Kak Cut ini Iya. kan dia sudah berhasil untuk membawa kebahagiaan itu kepada dirinya sendiri. Ini satu luar biasa sih, Kak. Karena nggak semua orang bisa menarasikan, juga bisa
kemudian membalikkan kenyataan menjadi satu hal positif. Ini perlu kita contoh. Good. Kak Ubay, justru saya banyak belajar dari Kak Ubay, Masya Allah. Karena saya udah kehabisan kata-kata mungkin dari hanya di Kak Ubay. Ya, Kak Syadullah Fauzi. Oke. Uh, List pertanyaan saya udah habis. Saya mau bilang apa lagi ya? Oh ya Kak Ubay. Kak Ubay boleh nggak kasih kita para kaula muda ini untuk pesan supaya ayo dong bangun dari tidur panjang kayak gitu. Ayo dong bangun panjang gitu. Kita punya mimpi yang besar, mimpi yang banyak. Jangan sampai terkalahkan dengan rasa malas kita kayak gitu. Gimana tadi Kak? Kok kayak kurang jelas ya? Ayo ya, gimana sih kita itu bisa bangun dari tidur panjang kita? Padahal kan kita punya mimpi-mimpi yang banyak gitu kan. Ayo ngebangun motivasi biar kita bisa tidur dari mimpi-mimpi itu nggak bisa bakal terwujud kalau kita tidur panjang kayak gitu. Kak Ubay, ya, Paling aku apakah terdengar dengan jelas? kayaknya tadi Kak Cut sedikit buffering sih, cuma aku udah bisa nangkep apa yang dimaksud sama Kak Cut. Oke. Ayo kita bangun dari mimpi kita, dari tidur panjang kita. Sadar, sadar. Itu yang pertama sih. Kita tuh kayak harus refleksi diri. Kita harus refleksi diri, kita harus sadar. Kita bukan makhluk statis. Perubahan adalah sebuah keniscayaan dan kita akan mengalami itu. Tadi di awal saya menyampaikan satu pesan dari Betty Friedan, seorang aktivis feminisme yang pernah berkata, grow or die, tumbuh atau mati. Kamu mau memilih untuk menjadi manusia yang terus bertumbuh atau mati? Diem, stuck, gak ada perubahan gitu. Padahal sejatinya mau dia laki-laki, mau dia perempuan, kita punya kesempatan yang sama untuk terus berkembang, untuk terus bertumbuh, untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, menjadi berkualitas dari sebelumnya gitu, tanpa ada stigma yang menempel kepada diri mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika kita akhirnya stuck, berhenti, ya artinya kita udah mati. Walaupun sejatinya kita masih hidup, ada artinya. Nah, itu sih yang bisa menjadi pegangan. Kemudian saya juga selalu bilang kepada mimpi-mimpi saya, kepada mimpi-mimpi yang belum terwujud, mohon jangan pernah usang termakan waktu. Masya Allah. Kepada Mimpi, mimpi-mimpi. jadi kamu katakan kepada mimpi-mimpi yang belum terwujud, mohon jangan pernah usang termakan waktu. Mungkin sekarang mimpi-mimpi itu belum terwujud, belum bisa kita gapai, tapi kita tidak tahu satu hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan hitungan tahun, mimpi itu pasti akan terwujud ketika kita benar-benar yakin, kita benar-benar punya tekad, dan kita percaya bahwa suatu saat mimpi itu akan bisa kita raih. Itu sih. Jangan pernah kita merasa lelah. Karena apa? Karena di belakang kita banyak sekali orang-orang yang berjuang. Kita tidak pernah berjuang sendirian. Walaupun kadang mungkin ada beberapa orang yang merasa dia berjuang sendirian. Tapi saya yakin bahwa sejatinya tidak ada manusia di muka bumi ini yang dia berjuang sendirian. Apa yang dia terima hari ini, apa yang saya terima hari ini, apa yang teman-teman terima hari ini, itu adalah berkat campur tangan Tuhan, berkat campur tangan orang lain yang mungkin kita lupa untuk mensyukurinya. Jadi jangan sampai kita lupa gitu. Saya catat nih Kak Ubay. Kita Not suatu banget. saat ya, jadi sering katakan kepada mimpi-mimpi kita yang belum terwujud, semoga kalian tidak pernah usang termakan waktu, dan percayalah suatu saat mimpi-mimpi itu akan terwujud. Bangun, kita gapai sama-sama, kita saling bergerak bersama, bergandengan tangan, bersinergi, melakukan gerakan-gerakan kolektif untuk menciptakan apa yang memang kita harapkan. Gitu, Kak. Not banget itu Kak, not banget. Hari itu bisa jadi
minggu quote ini kayaknya Kak. Masya Allah dari awal sampai sekarang ini sudah berapa quote ya? Kayaknya saya catat ini. Dari Kak Ubay. PCPMII Sabang Coro. Ini Kak ada pertanyaan, tapi ini ada yang mau gabung ya tadi. Iya tadi Kak ada Ubay. pertanyaan, tapi saya nggak nggak fokus ini. Saya terpesona dengan apa yang disampaikan oleh Kak Ubay. Jadi tadi ada yang bertanya, oh ya, ini bisa dari Nurazila Sari, dari Mbak Nurazila katanya, berdamai dengan keadaan dengan cara mengalah, diam, legowo, terima saja. Menurut Kak Ubay gimana? Benar-benar Kak. Oke, gimana tadi? Berdamai mana ya? Saya lihat dulu pertanyaannya. Berdamai Iya. dengan keadaan dengan cara mengalah, diam, legowo, terima saja. Menurut Kak Ube gimana? Eh, Sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya ada di posisi sedang berdamai dengan keadaan yang menimpa saya. Saya harus berjuang di tanah rantau gitu ya, berjuang di tanah rantau dalam kondisi up and down saya gitu. Tetapi eh, ketika saya benar-benar sedang terjatuh, saya membiarkan diri saya benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya. Kenapa? Karena saya tidak ingin memaksakan diri saya. Diri saya butuh ruang untuk merasakan jatuh. Biarlah beberapa waktu dia terjatuh. Sampai akhirnya kemudian saya bisa bangkit, bilang ke diri saya, ayo, sudah waktunya kamu bangun, sudah waktunya kamu bangkit. Dengan apa? Dengan menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Balas dendam terbaik bagi saya kepada diri saya adalah ketika diri saya akhirnya bisa menjadi pribadi yang lebih produktif dan lebih baik dari sebelumnya. Meski mungkin satu dua hal harus saya relakan dalam penyembuhan itu. Gitu. Jadi eh, yang namanya legowo menurut saya kalau sekedar legowo gitu ya, aku legowo, udah aku legowo aja, aku ikhlas aja, rugi rugi bagi saya. Tapi ketika oke, okay, aku ikhlas, aku legowo, kemudian ke depan aku akan melakukan A, B, C, akan melakukan kegiatan-kegiatan yang membawa diri aku lebih produktif, kemudian aku bisa melupakan hal-hal yang membuat aku menjadi pribadi yang tidak baik, gitu. Membuat aku menjadi seseorang yang akhirnya menyakiti sama perempuan gitu ya. Jangan sampai kita menyakiti sesama perempuan, jangan sampai kita menyakiti sesama manusia. Jadilah pribadi yang memang bisa menebar kebermanfaatan, mengajak sesama untuk bergerak. Kita tidak perlu bersaing. Justru sekarang waktunya kita untuk berkolaborasi. Kalau kita bicara era 4.0 gitu ya, itu sudah bukan waktunya lagi kita untuk bersaing, tapi memang waktunya kita untuk berkolaborasi. Kita bisa maju bareng-bareng, kita bisa menjadi lebih baik bareng-bareng, menjadi berkualitas bareng-bareng, menjadi produktif bareng-bareng gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin ada teman yang menawari saya untuk sharing di sebuah koran Tribun Jateng. Jadi saya bisa menuangkan segala apa yang saya rasakan, unek-unek saya ketika saya sedang down gitu ya. Saya bisa ikut memberikan sumbangsih di koran Tribun melalui uh, karya tulis begitu. Mungkin nanti teman-teman bisa sambil promosi ini ya, bisa ikut chat gitu. Siapa tahu bermanfaat. Tapi itu sudah edisi tanggal beberapa hari yang lalu sih. Itu sih. Menjadikan diri kita yang lebih baik. Gitu. Makna legowo yang saya pegang. Oke Kak Ubay, ternyata kita udah hampir 1 jam. Karena kita dibatasi 1 jam. Dan nggak terasa banget ya, udah 1 jam. Kayaknya barusan 5 menit yang lalu. Kak Ubay Ya nih, mungkin satu pesan dong terakhir untuk kami. Apa ya Kak Ubay? Apa sih? Ya Kak Ubay yang minta itu sih sudah kehabisan kata-kata benar ini. gimana Kak? Iya, Kak Ubay boleh minta satu wejangan terakhir sebagai
Statement terakhir nih dari Kak Ubay karena sebentar lagi kita akan tutup karena waktunya juga udah 1 jam berjalan kayak gitu. Ya Allah, ini saya merasa malah kayak sharing motivasi ya di sini ya. Hmm, terima kasih teman-teman semua sudah bergabung, sudah membersamai, sudah memberikan ruang sehingga kita bisa sharing bersama. Di sini saya tidak ada maksud menggurui, tidak ada maksud untuk menjadi lebih menginspirasi, itu tidak ada. Karena niat saya belajar, kita belajar bareng-bareng, kita sharing pengalaman. Saya yakin teman-teman ini punya pengalaman luar biasa yang patut untuk dihargai, patut untuk diacungi jempol gitu ya. Terus bertumbuh, terus bergerak, jadilah manusia yang senang untuk belajar, berdaya, dan bergerak bersama. Semangat, jangan lupa, jangan takut untuk terbentur, karena suatu saat kita akan terbentur. Pribadi yang cerdas dalam berpikir dan dewasa dalam bertindak. Itu aja Kak Cut yang ingin saya sampaikan, nggak banyak-banyak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan dampak positif. Gitu. Saya sangat terbuka jika teman-teman ingin kenal dengan saya. Monggo, saya senang diajak untuk berteman, diajak untuk sharing, diajak untuk bercerita. Dan saya tunggu teman-teman mau menjadi teman saya. Masya Allah, Kak Ubay, saya merasa terapresiasi sekali bisa satu frame bareng sama Kak Ubay. Terima kasih banyak Kak Ubay untuk sharingnya, untuk motivasinya, untuk segala halnya. Terima kasih sudah banyak sekali yang bisa kami dapatkan dari sini. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita sudah sharingkan tadi bermanfaat, menjadi muhasabah sendiri juga bagi saya gitu, membuka mata dan pikiran untuk ayo bangun kayak gitu. Makasih banyak Kak Ubay. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya Kak Cut sudah sangat keren untuk memandu acara pada malam hari ini. Senang sekali saya berkenalan dengan Kak Cut dan juga teman-teman FNS yang lain. Saya juga hatur nuhun. Bahasa Jawanya apa ya? Matur nuwun gitu ya. Kalau bahasa Jambinya mau kasih Kak. Mau kasih Kak. Ya kalau gitu, terima kasih untuk semua followers FKMPS, terima kasih untuk para pengurus FKMPS. Mudah-mudahan acara yang bermanfaat Kongko ini terus berlanjut di minggu-minggu kemudian. Kalau begitu, saya selaku host dari Keobay kali ini pamit, mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang sama-sama di-share tadi jadi pengalaman ya Kak, jadi tempat untuk sama-sama bermuhasabah. Ya, makasih banyak kakak-kakak Kak Ubay. Ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan ya Kak ya. Salam Ya, hangat buat sama-sama teman-teman Kak. semua. Semangat, semangat. So, ya, kalau gitu saya tutup, Kak Ubay dan semuanya teman-teman terima kasih banyak. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mengakhirinya? Oke, saya bingung menghentikannya.